Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar. Pernahkah kalian melihat atau membaca berita tentang suatu peristiwa? Misalnya di bidang pendidikan, politik, ekonomi, ataupun lingkungan yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Nah, informasi yang kita baca atau kita dengar disebut sebagai teks berita. Tapi, apakah semua informasi yang tersebar di media sosial bisa disebut dengan teks berita? Ternyata belum ya teman-teman, karena sebuah teks berita harus berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebuah berita disusun dengan baik dan benar. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai teks berita beserta hal-hal penting yang ada di dalamnya. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai pembelajarannya bersama-sama. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang nyata, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat. Teks berita dibuat untuk menyampaikan informasi kepada pembaca secara jelas, singkat, dan sesuai dengan fakta tanpa ditambah dengan opini pribadi penulis. Sebuah teks dapat disebut sebagai teks berita jika memenuhi beberapa ciri berikut ini. Yang pertama yaitu berita harus bersifat faktual, yaitu berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi. Yang kedua, berita juga bersifat aktual, artinya membahas peristiwa yang baru terjadi atau sedang hangat diperbincangkan. Selain itu, berita juga menggunakan bahasa yang baku, formal, jelas, dan mudah dipahami, serta bersifat informatif, karena bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah teman-teman, agar sebuah berita menjadi lengkap dan mudah dipahami, diperlukan unsur 5W 1H. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur tersebut disebut dengan adik simba. Yang pertama adalah A, apa atau what. Berita yang berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua yaitu di mana atau where. Berita berisi deskripsi tempat kejadian. Yang ketiga adalah K, kapan atau when. Berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Yang keempat yaitu si, siapa atau who. Berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Orang-orang tersebut diberitakan oleh pembuat berita. Lalu yang kelima ada M, mengapa atau why. Berita memuat alasan sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah ba, bagaimana atau how. Berita menjelaskan proses kejadian atau peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Dengan unsur 5W 1H, informasi dalam berita menjadi lebih lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Selain itu, teks berita juga memiliki struktur yang tersusun secara sistematis. Bagian yang pertama yaitu judul berita, yang memberikan gambaran singkat dan menarik tentang isi berita. Yang kedua, dilanjutkan dengan kepala berita, yang membuat informasi paling penting dari peristiwa tersebut. Setelah itu, tubuh berita yang berisi penjelasan yang lebih rinci agar pembaca memahami kejadian secara lengkap. Dan diakhiri dengan ekor berita yang berisi mengenai informasi tambahan atau penutup. Nah, apakah teman-teman tahu dalam penulisannya, teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu, berita menggunakan bahasa baku agar informasi tersampaikan secara jelas dan resmi. Selain itu, berita juga menggunakan kata kerja seperti terjadi, menolong, membersihkan, dan lain sebagainya untuk menggambarkan peristiwa. Berita juga memuat keterangan waktu dan tempat seperti pada hari Senin ataupun di Bandung agar informasi lebih spesifik. Dan yang terakhir yaitu dalam penyampaiannya dapat digunakan kalimat langsung maupun tidak langsung, terutama saat mengutip pernyataan dari narasumber. Setelah kita mengetahui apa itu teks berita, selanjutnya kita akan melihat contoh dari teks berita. Itu mengenai laptop
Jika kalian melihat sebuah